Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat hari raya. Hari raya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya ini terjadi pada tanggal pertama bulan Syawal, tanggal 1 bulan Syawal. Adapun hari Idul Adha, hari raya ini terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat sunnah hari raya bisa dikerjakan secara sendirian atau berjamaah. Jadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan secara berjamaah. Adapun waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai zawal, yaitu sampai zuhur. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Setelah sholat disunahkan khutbah hari raya jika dilaksanakan secara berjamaah. Adapun caranya sama dengan khutbah Jumat. Jadi kalau pelaksanaan sholat hari raya itu secara berjamaah, maka nanti setelah sholat disunahkan ada khutbah. Dan cara khutbahnya itu sama dengan khutbah Jumat. Cara sholat hari raya. Yang pertama niat. Jadi ketika kita takbir, kita niat. Usolli sunnata Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala kalau kita sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha ya usolli sunnata Idul Adha rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi saya sholat sunnah Idul Fitri menjadi makmum lillahi ta'ala, Allah Akbar gitu. Nomor 2, takbiratul ihram. Jadi seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, namanya niat itu dibaca, diniatkan dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, kita sadar dalam hati kita sedang melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu ditanamkan dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram. Nomor 3, takbir 7 kali di rakaat yang pertama selain takbiratul ihram. Takbir 5 kali di rakaat yang kedua selain takbir dari sujud. Jadi kalau rakaat yang pertama itu takbir 7 kali. Nah, 7 kali ini selain takbiratul ihram. Takbir yang pertama kali masuk itu. Jadi Allahu Akbar, baru takbir 7 kali. Kemudian nanti untuk kedua, dari bangun ke rakaat kedua kan kita juga takbir. Allahu Akbar, takbir kedua. Habis takbir baru kita takbir 5 kali. Jadi takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Untuk rakaat kedua takbir 5 kali selain takbir berdiri dari sujud. Kemudian setiap selesai takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunahkan baca ini. Seandainya enggak membaca juga tidak apa-apa. Jadi cuma takbir saja, kemudian enggak membaca juga tidak apa-apa. Seandainya membaca ya lebih baik. Jadi di setelah takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian habis takbir ke-7 untuk rakaat pertama dan takbir ke-5 untuk rakaat kedua, setelah takbir ke-7 setelah takbir ke-5 membaca Al-Fatihah. Habis membaca Al-Fatihah kemudian baca surat. Habis baca surat rukuk. Habis rukuk i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, tahiyat,
dan salam. Nah, ini untuk rakaat pertama, kemudian rakaat kedua. Intinya 2 rakaat ya. Di sujud tahiyat akhirnya, tahiyat akhir, kemudian salam. Bedanya dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini bedanya di takbir saja. Itu ada, kalau di Idul Fitri atau Idul Adha itu takbirnya ada 7. Nah, kemudian di rakaat kedua takbirnya ada 5. Adapun setelah itu sama seperti sholat sunnah yang lainnya, gerakannya sama, itu gak ada bedanya, cuma yang beda takbir, pelaksanaan takbir itu aja. Catatan, takbir yang berjumlah 7 rakaat, takbir yang berjumlah 7 di rakaat yang pertama dan 5 di rakaat yang kedua hukumnya adalah sunnah. Seandainya imam tidak takbir, tidak melakukan takbir, atau kita yang sholat sendiri tidak melakukan takbir, itu sholatnya sah. Karena memang hukumnya sunnah. Nah, itu. Nah, karena itu kan ada imam yang biasanya lupa itu, karena memang ini sholat tahunan. Nah, ada imam habis takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Ya nggak masalah, sholatnya tetap sah karena memang takbir 7 kali di rakaat yang pertama dalam sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Makmum yang tertinggal dari takbirnya imam tidak perlu menambah karena takbir tersebut hukumnya sunnah. Karena memang takbir hari raya itu hukumnya sunnah, takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Maka seandainya ada makmum yang tertinggal, itu makmumnya nggak perlu menambah takbir. Contoh, makmumnya tertinggal, makmumnya ini takbir, imamnya sudah melakukan takbir 5 kali, misalnya 5 kali di rakaat yang pertama, 5 kali. Maka makmumnya cuma mendapati takbir 2 kali saja, kan gitu. Kan takbir pertama kan 7 kali takbir di rakaat pertama. Nah, ketika makmum mendapati 2 takbir, ya sudah, nggak perlu menambah 5 takbir lagi, nggak perlu. Kenapa? Karena takbir di hari raya, di sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Takbir 7 kali di rakaat pertama, takbir 5 kali di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Nah, takbir ada 2 macam. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Ini takbir kalau hari raya kan biasanya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, takbir itu ada 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal yaitu takbir yang tidak terikat apapun. Takbir mursal berlaku untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak terikat apapun, kapan saja boleh. Di waktu kapanpun boleh. Nah, itu. Dalam keadaan apapun boleh, tidur, dalam keadaan jalan-jalan, dalam keadaan di masjid atau di luar masjid, nah itu boleh mengumandangkan takbir, disebut takbir mursal, takbir yang tidak terikat. Nah, ini ada untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktunya? Adapun waktunya adalah dari terbenamnya matahari di malam hari raya sampai sholat hari raya. Adapun waktu dari takbir mursal itu di malam hari raya, yaitu mulai maghrib besok hari raya, nanti maghrib itu sudah waktunya takbir mursal. Jadi takbir yang tidak terikat, kapan dimanapun kita bisa mengumandangkan takbir. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan di masjid, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan di pasar, kita disunahkan untuk takbir. Dalam keadaan jalan-jalan disunahkan untuk takbir. Namanya takbir mursal. Tidak terikat. Nah, waktunya itu malam hari raya sampai sholat hari raya. Ini untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan sholat. Maksudnya takbir yang hanya dibaca setelah melakukan sholat, baik sholat fardu atau sunnah. Takbir muqayyad hanya berlaku untuk hari raya Idul Adha. Nah, kalau takbir muqayyad ini takbir yang terikat, yaitu takbir yang hanya dibaca ketika seorang telah melakukan sholat.
baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Selain itu tidak dibaca. Jadi ketika diam-diam tidak disunahkan baca takbir. Ketika jalan tidak disunahkan baca takbir. Jadi takbir muqayyad ini hanya disunahkan ketika setelah melakukan sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di Idul Adha. Kalau di Idul Fitri tidak ada. Adapun waktunya adalah dari subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Adapun waktu dari takbir muqayyad ini adalah subuh hari Arafah, jadi tanggal 9 Dzulhijjah. Anggap aja sekarang tanggal 9 Dzulhijjah, besok tanggal 10 Dzulhijjah, besok sudah hari raya Idul Adha. Maka subuh tadi itu sudah disunahkan membaca takbir, namanya takbir muqayyad. Mulai subuh tadi. Jadi mulai subuh tadi sampai sekarang sampai tanggal 11 sampai asar hari tasyrik ya. Asar hari tasyrik yang terakhir itu waktunya takbir muqayyad. Jadi seandainya saya sekarang habis sholat duha ya disunahkan takbir. Habis sholat ba'diyah wa qobliyah zuhur disunahkan takbir. Habis sholat duhur disunahkan takbir. Itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Itu waktunya takbir muqayyad. Jadi takbir yang dibaca ketika setelah melakukan sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi mulai subuh tadi, kalau sekarang tanggal 9 Dzulhijjah, mulai subuh tadi itu sudah waktunya. Jadi setelah subuh tadi itu baca takbir. Kemudian seandainya paginya itu dia melakukan sholat duha, setelah sholat duha disunahkan takbir. Dan seterusnya. Itu takbir muqayyad. Waktunya sampai kapan? Sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Jadi tanggal 13 asar, tanggal 13 itu takbir yang terakhir setelah sholat asar. Ini adalah waktu bagi yang tidak melakukan haji. Adapun bagi yang melakukan haji, waktunya dimulai dari zuhur hari raya Idul Adha sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Adapun orang yang melakukan haji, takbir muqayyadnya itu dimulai dari zuhur hari raya Idul Adha. Seandainya sekarang hari raya Idul Adha, zuhurnya itu sudah dimulai takbir muqayyad bagi mereka yang berhaji. Kalau mereka yang tidak berhaji, takbir muqayyad dimulai dari subuh hari Arafah, yaitu subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi untuk takbir muqayyad ini tidak bisa dipakai pujian. Biasanya kan ada di musala-musala itu habis raya Idul Adha, paginya Idul Adha, kemudian mau melakukan sholat zuhur atau mau melakukan sholat maghrib atau mau melakukan sholat isya itu pakai takbiran Allahu Akbar itu kan tidak bisa, dalam artian tidak disunahkan. Jadi sunnahnya itu setelah melakukan sholat sunnah. Jadi setelah melakukan sholat sunnah baru disunahkan takbir. Kalau tidak melakukan sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu ya, maka tidak disunahkan takbir. Gitu. Beda kalau takbir mursal. Kalau takbir mursal itu bebas, sebebas-bebasnya itu, nggak ada waktu, tidak ada ikatan. Lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu lafaz takbir.
Catatan, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau takbir muqayyad ya dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, subuh 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah sampai tanggal 13 asar tanggal 13. Jadi setelah asar itu masih disunahkan takbir muqayyad, itu terakhir itu. Nah, nanti maghribnya itu sudah tidak disunahkan lagi karena maghribnya itu sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah karena pergantian tanggal kalau Hijriah itu kan maghrib. Nah, itu tidak masalah membaca takbir selain waktu yang ditentukan, sebenarnya nggak masalah kita membaca takbir Allahu Akbar selain waktu yang ditentukan walaupun bukan hari raya, tidak masalah itu, dengan syarat tidak menjadikan syiar seperti hari raya, dengan syarat kita membacanya itu hanya sekedar sebagai zikiran saja, bukan sebagai semangat sebagaimana kita membaca ketika hari raya itu. Jadi kalau kita membaca takbir hari raya, lafaz takbiran di luar hari raya dengan semangat seperti semangat membaca takbir hari raya, itu yang nggak diperkenankan. Nah, itu. Tapi kalau kita membaca takbir hanya sebagai zikiran saja, itu tidak masalah. Itu sholat-sholat sunnah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.